Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai motor saya yang satu ini, yaitu Honda PCX 160 tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan tentang PCX ini adalah ini setelah pemakaian 2000 km, setelah saya pakai selama kurang lebih 2000 km. Kita lihat dulu kilometernya. Ya, ini 2186 km, ya, kurang lebih 2000 km. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang tidak saya sukai dengan Honda PCX 160 ini. Yang pertama sekali adalah subbreakernya ini. Ini subbreakernya ini menurut saya ini keras sekali ini. Jadi subbreakernya ini adalah hal pertama yang paling saya tidak sukai sebenarnya di PCX 160 ini. Ini subbreaker ini untuk jika dia tidak berboncengan, hanya sendiri, ini untuk ukuran saya yang beratnya ini di sekitar 65 kilo, ini keras sekali, hampir tidak bermain rasanya. Jadi yang pertama, subbreaker ini yang menurut saya hal yang tidak saya sukai di PCX 160 ini. Kemudian yang kedua itu adalah ini tempat duduknya ini juga menurut saya agak keras. Ini walaupun dipegang begini ini terasa lembut sebenarnya, tapi ketika diduduki ini rasanya keras. Jadi yang kedua adalah tempat duduk ini terasa keras ketika dinaiki. Bisa jadi mungkin ini juga berbarengan dengan kerasnya subbreaker ini tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menurut saya yang saya tidak sukai juga di PCX 160 ini adalah tentang ini starter tangan ini. Jadi dia ini hanya bisa terkoneksi apabila rem belakang ini yang ditekan atau yang ditarik. Jadi dia hanya bisa dihidupkan dengan menekan rem belakang, sedangkan tidak bisa dihidupkan dengan hanya menekan rem depan. Misalnya kita coba, kita hidupkan ini dengan hanya menekan rem depan, ini tidak bisa. Dia harus dengan menekan rem belakang. Itu menurut saya kepraktisannya berkurang, bahkan jika dibandingkan dengan yang Honda Beat sana, ini lebih praktis Honda Beat, karena Honda Beat itu ya bisalah dihidupkan baik menekan rem belakang maupun rem depan. Jadi ini yang ketiga. Yang pertama adalah subbreakernya yang keras. Yang kedua adalah tempat duduk juga yang ternyata juga keras. Dan yang ketiga adalah rem atau starter tangan yang hanya terkoneksi dengan rem belakang. Saudara sekalian, bahkan ini jika dibandingkan dengan kendaraan saya yang lain, motor saya yang lain, ini yang paling keras bahkan ini. Subbreaker PCX 160 ini yang paling keras dibandingkan
Honda Beat, ada Bison di sebelah sana. Bahkan dibandingkan dengan Spin yang juga terkenal keras, subrekennya ini lebih keras lagi. Kemudian yang keempat, yang menurut saya tidak sukai juga di PCX ini, yaitu tempat penyimpanan ini. Tempat penyimpanan ini yang menurut saya tidak praktis lah, tidak praktis. Jadi tempat penyimpanan ini hanya satu. Ini kalau menurut saya alangkah baiknya kalau misalnya di bagian sini ada ditambah tempat penyimpanan lagi satu lagi, mungkin di bagian mana di sini. Kalau cuma ini jadi dia di sini juga adalah tempat colokan USB, kemudian di sini juga adalah tempat botol. Ini menurut saya ini kurang praktis. Jadi kalau menurut saya tempat penyimpanan dari si PCX ini termasuk hal yang saya tidak sukai. Seandainya ide ini seperti NMAX yang ada dua tempat penyimpanan sebelah menyebelah, ini tentu lebih menyenangkan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang juga saya tidak sukai di Honda PCX ini adalah tempat DN ini. Ini tempat DN ini yang menurut saya agak susah diganti. Ini sebenarnya sejak dari dealernya saya sudah minta ganti ini tempat DN ini, tapi ternyata dia agak susah menggantinya karena dia harus dikunci dari bawah. Ini harus ada kunci pas yang menahan di bawah, dan ini agar kunci pas yang cukup panjang untuk menahan ini. Kemudian baru bisa ini more ini untuk diputar atau baut ini diputar. Jadi ini susah digantinya. Ini tempat DN ini susah diganti karena agak ribet menggantinya. Perlu kunci panjang yang dari sini untuk menahan di balik kaca ini, menahan more di balik kaca ini, baru ini bisa diputar. Tiga baut ini bisa diputar. Jadi itu termasuk ketidakpraktisan yang lain. Ini susah diganti. Saya sebenarnya sudah menyiapkan tempat DN atau tempat plat yang lebih bagus sedikit, seperti yang ini di belakang ini, tapi kemudian tidak bisa saya pasang karena kesulitan tadi. Baik, itu menurut saya juga hal yang saya tidak sukai yang kesekiannya. Kemudian saya sampai kepada hal yang saya sukai, ya. Jadi ini beberapa hal yang saya tidak sukai saya sudah sampaikan tadi. Sekarang saya ingin menyampaikan hal yang saya sukai di PCX ini. Yang pertama tentu saja adalah desain, ya. Jadi desain Honda PCX 160 ini menurut saya benar-benar elegan dan terasa mewah, ya. Jadi ini motor ketika kita menaikinya ini pasti banyak yang melirik. Nah, jadi ini untuk ukuran, paling tidak untuk ukuran sekarang ini, tahun 2022 akhir-akhir sampai tahun awal-awal tahun 2023 ini, desain dari Honda PCX 160 ini masih terasa sangat futuristik dibandingkan dengan desain motor sekelasnya. Apalagi jika dibandingkan dengan desain motor
matic kebanyakan. Jadi yang pertama itu desain ini tentu saja menurut saya sangat menarik. Lekukannya ini menarik. Saudara sekalian, selanjutnya yang kedua yang saya senangi ini paling saya senangi dari PCX ini, yang kedua adalah desain lampu depan. Iya, desain lampu depannya ini. Desain lampu depan ini saya sangat senang melihatnya. Desainnya ini berbentuk model U seperti ini, dan kalau menyala ini kelihatannya nyalanya itu terasa mewah, ramai dan mewah. Jadi desain lampunya ini saya juga sangat senang. Saya coba nyalakan. Iya, ini lampu depan ini jika dinyalakan ini rasanya benar-benar terlihat gagah dan mewah. Apalagi apabila kita nyalakan lagi lampu hazardnya seperti ini, ya terasa benar-benar terlihat cantik penampilannya. Saudara sekalian, setelah desain lampu depan yang juga termasuk hal yang saya sukai di motor ini, desain lampu belakang pun demikian. Ini adalah desain lampu yang juga tampilannya terlihat cantik dan futuristik menurut saya. Jadi ini desain lampu belakang ini sama dengan desain lampu depan. Ini benar-benar menarik untuk saya. Kita coba nyalakan hazardnya. Nah, iya. Ini desain ini menurut saya sangat menarik. Jadi desain body secara keseluruhan, kemudian desain lampu depan dan desain lampu belakang ini menurut saya hal-hal yang paling menarik bagi saya. Kemudian yang selanjutnya adalah tampilan speedometer. Jadi tampilan speedometer ini juga menurut saya menarik. Ada tulisan biru PCX di sini, kemudian ada tampilan jam, ada kilometer, ada total jarak tempuh. Ini tampilan ini menurut saya juga menarik. Apalagi indikator lampu WSR ini juga panjang sekali seperti ini dan sangat terang. Ini tentu saja jika kita nyalakan ini akan sulit sekali untuk seseorang lupa mematikannya ketika sudah tidak dibutuhkan, karena nyalanya ini terasa sangat terang dan di indikatornya ini tertampil panjang, dia memanjang. Iya. Ini kalau kita nyalakan keduanya dalam bentuk lampu hazard ini juga menarik. Selanjutnya saudara-saudara sekalian,
Yang saya sukai dari motor ini yang selanjutnya, yang nomor selanjutnya adalah ini remnya, ini rem cakramnya ini benar-benar paket. Jadi dibandingkan beberapa motor yang pernah saya kendarai, ini yang paling pakem. Rem cakram dari motor ini yang paling pakem. Baik itu rem belakang ini, maupun rem depannya. Ini rem depan dan ini juga, ini terasa sangat pakem. Jadi ini menurut saya ini adalah motor yang pernah saya naiki dengan rem paling mantap, paling pakem. Jadi ini adalah motor yang paling pakem remnya yang pernah saya naiki, Honda PCX 160 ini. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah yang juga saya paling sukai di motor PCX 160 ini, yaitu ya ini kunci kontak. Ini termasuk hal yang saya senangi di PCX ini. Jadi untuk ukuran motor-motor di kelasnya, PCX ini adalah salah satu motor yang semua tipenya telah menggunakan keyless. Dan ini keyless ini membuat kita lebih aman sebenarnya. Lebih terasa aman ketika meninggalkan motor ini di parkiran. Mungkin untuk yang baru-baru pertama menggunakan motor PCX ini akan terasa sedikit rumit, tapi kalau sudah dipakai seminggu 2 minggu ini sudah terasa praktis. Jadi dia ini perlu ditekan. Ini adalah posisi stang atau kepalanya terkunci. Dalam posisi seperti itu, ini kepalanya ini terkunci. Jika posisinya seperti ini, kita hanya perlu tekan sekali sehingga dia muncul ambeien ini warna biru, ini lampu ambeien warna biru. Kemudian kita sudah bisa putar untuk melepas kunci stang. Ini kepalanya sudah bisa kita putar ke sana kemari. Kemudian kita putar sekali lagi seperti itu, maka kita sudah bisa membuka baik itu bagasi maupun membuka tangki bahan bakar. Baik saudara sekalian, selanjutnya adalah yang juga saya senangi dari PCX 160 ini adalah posisi mengemudi. Ya, jadi posisi mengemudi antara jok dengan setir ini terasa nyaman, apalagi ditambah lagi dengan tempat sandaran kaki di bawah sana itu. Ini posisi mengemudinya ini termasuk yang
tentu saja yang paling nyaman di antara kendaraan saya yang lain dibandingkan motor-motor saya yang lain ini. PCX 160 ini termasuk kendaraan atau motor yang paling posisi mengemudinya paling nyaman. Jadi posisi mengemudi dari PCX ini termasuk juga yang saya senangi. Dan hal lainnya yang juga termasuk yang saya senangi untuk motor skutik besar seperti ini adalah ketinggiannya. Jadi ini motor ini untuk ukuran orang-orang yang tinggi 160 cm ke bawah ini masih cukup lumayan untuk dikendarai. Dia terasa lebih rendah daripada misalnya motor saya yang Bison sana. Tentu saja ini masih lebih rendah lagi sedikit, dan saya pikir juga saya pernah baca beberapa artikel ini juga lebih rendah daripada misalnya Honda ADV atau bahkan dia Honda Vario 160 ini. PCX ini masih lebih rendah jarak dari tempat duduk ke tanah. Jadi dia ini hanya lebih tinggi sedikit dibandingkan motor-motor Matic saya yang lain, baik itu Spin maupun Honda Beat. Saudara sekalian, hal lainnya juga yang saya senangi dari Honda PCX 160 ini adalah performanya. Jadi motor ini performanya benar-benar menggambarkan dia adalah sebuah motor dengan mesin yang besar, 160 cc atau lebih tepatnya itu 156,9 kalau tidak salah. Tapi performanya itu benar-benar menggambarkan mesin tersebut, terutama di putaran tengah dan putaran atasnya. Motor ini benar-benar terasa ringan ketika dipacu. Meskipun untuk putaran bawahnya dia ini terasa smooth sebenarnya, bukan terasa loyo, bukan. Dia terasa lebih halus. Bahkan saya pernah sampaikan dalam video yang lain, untuk putaran bawahnya di angka sampai di sekitar 40 km dia ini hampir sama dengan Honda Beat yang saya punya yang sebelah sana. Tetapi ketika sudah di angka 40-50 km ke atas, 50 km per jam yang saya maksudkan ini, performanya benar-benar muncul dan dia benar-benar terasa sangat ringan larinya ketika dipacu di atas kecepatan 50 km per jam tersebut. Jadi performa motor ini juga salah satu yang saya senangi di motor ini. Saudara-saudara sekalian, secara keseluruhan Honda PCX ini tentu lebih banyak yang saya senangi, yang saya sukai daripada hal yang saya tidak sukai di motor ini. Olehnya itu kemudian saya memilih motor ini dibandingkan skuter Maxi yang lainnya, karena saya tergoda atau tertarik dengan tampilannya secara keseluruhan. Misalnya dibandingkan dengan motor Maxi dengan sekelasnya dengan harga yang hampir sama.
Tentu saja hal-hal yang saya sampaikan tadi adalah hal pendapat saya pribadi dan bersifat subjektif. Tentu beberapa orang yang lain tentu bisa jadi tidak sependapat dengan pendapat saya tersebut. Tetapi itulah hal-hal yang saya rasakan setelah mengendarai motor ini sekitar 2000 km. Jadi setelah 2000 km mengendarai motor ini sudah cukup jauh juga. Kemudian saya merasakan hal-hal seperti yang telah saya sampaikan tadi. Jika Anda sependapat dengan pendapat saya, silakan komen di bawah, dan jika pun tidak sependapat tentu boleh juga menyampaikannya di kolom komentar. Saudara-saudara sekalian, demikian sedikit pendapat saya tentang Honda PCX 160 tahun 2022. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.